Walaupun Betul. sampai kakak masuk dalam penjara. Oh iya, silakan. Kalau kamu mau lakukan itu Oke. silakan. Nggak Ya, apa-apa. oke. Saya turun dan saya cakap nanti kalau kakak berucap ataupun itu jangan jangan seolah-olahnya agama tuh kakak semuanya tuh Oh benar enggak, gitu loh. karena memang kami benar. Jadi kalau kamu pun nggak terima Siapa kebenaran bilang ini, kamu benar? Kamu ya aja nggak apa-apa. Kristen aja, Nabi Isa aja agamanya bukan Kristen. Coba. Kamu Ya, bilang gimana agama mungkin kamu Nabi benar. Isa? Nah, aku tanya Gimana kamu, mungkin kamu, Nabi Isa kamu, jadi kamu. Kristen? Wong Nabi Isa itu Kristus kok, bukan Siapa Kristen. bilang dia Kristus? Nabi Isa itu nggak ada gelar Kristus. Di Kalau dalam iman kamu dia sejarahnya, dikatakan Almasih. Arti Almasih itu apa? Allah masih, pokoknya Kristen itu Oh, bukan enggak. Kalau agama arti Nabi Almasih itu Isa. apa? Arti Almasih itu apa? Enggak aku sekarang. Nabi Isa itu agamanya Berarti kamu apa? nggak tahu. Kamu Kamu nggak tahu yang arti nggak Almasih tahu, apa? kamu yang nggak tahu. Nabi Isa agamanya itu bukan Kristen. Sekarang saya tanya, Nggak, aku tanya arti sama kamu sekarang hal lalu kecil nggak aja. Kamu lalu sunat atau enggak? arti Almasih itu apa? Juru selamat. Juru selamat. Bahasa Yunani juru selamat apa? Aku nggak belajar sampai ke sana ya. Intinya aku tahu Kristus. Makanya Yesus gini, itu justru karena bukan kamu nggak agamanya belajar, Kristen, kalau kamu oke? Di nggak sini belajar, penyetus dengar dulu. Kristen Saya itu, yang punya room oke? di sini, saya bisa lempar kamu ke bawah. Oke, Dengar silakan. dulu, Berarti dengar ya. nampak kamu mau menjatuhkan Di saya di dalam sini. Berarti di kamu tuh dalam kamu nampak. kamu sendiri yang bilang bahwa arti Almasih adalah juru selamat. Nah, silakan kamu tanya apa? Abang tadi kan bilang nih, Hmm. kalau Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ismail. Iya, mana buktinya dia keturunan Ismail? Mana buktinya kakak bilang kakak dah betul-betul itu kitab kakak itu yakin kali itu kalau Bu Nabi Ismail itu nggak ada maksud tuntun keturunan itu sampai ke Nabi Muhammad. Saya kan tadi udah tunjukkan kejadian 10 dan kejadian Itu 25. enggak itu kan menurut kitab kakak. Ya menurut Nggak kitabmu bisa. ada nggak dalilnya dia keturunan Ismail? Ya, yang jelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Enggak, Wasallam menurut keturunan saya, Nabi Ismail. menurut gini biar adil, tunjukin dari Hmm. kitabmu dia keturunan Ismail. Mana silsilahnya? Oke, gini, saya nggak berapa paham ke sana. Nah, Kakak berarti bisa kalau udah nggak nggak Bang? paham, Nggak kamu gini, nggak benar mau kakak, ngerti. aku bisa nggak biar kakak debat sama dengan Ustadz Pelik? Kakak mau debat sama Ustadz Pelik masalah ini? Ustaz Dan Pelik kakak bisa. Undang aja dan di kak sini. dan kakak nanti bisa nggak nanti bisa bertanggung jawab Undang dengan atasan. aja, undang aja gini. Kalau kamu punya punya apa? Kontak dengan beliau, ya kamu undang aja dia naik ke TikTok saya sekarang. Kalau sekarang nggak bisa, tapi nanti saya akan Oke, aturkan. mungkin minggu depan saya live ya, soalnya saya harus melayani Bang pergi ke Malang. Nanti kamu saya live, nanti Tapi kamu nggak jawab gini, satu-satu. tapi kakak janji apa yang kakak ngomong tadi saya udah record. Kakak Oh, oh bisa kan nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bisa kakak bisa bertanggung jawab. tanggung jawab nanti. Tapi kakak ini Harus. udah betul-betul kakak ngomong kayak gini depan publik, kakak udah yakin yakin kakak itu udah berapa persen gitu loh. Oh, 1.000.000%. Sudah persen. Tapi kakak bakalan terima konsep apa yang kakak omongin kakak akan terima nanti kan. Saya akan terima. Heeh. Walaupun Betul. sampai kakak masuk dalam penjara. Oh iya, silakan. Kalau kamu mau lakukan itu Oke. silakan. Nggak Ya apa-apa. oke, saya turun dan saya cakap nanti kalau kakak berucap ataupun itu jangan seolah-olahnya agama tuh kakak semuanya tuh Oh benar enggak, gitu loh. karena memang kami benar. Jadi kalau kamu pun nggak terima Siapa kebenaran bilang ini, kamu benar? Kamu ya aja nggak apa-apa. Kristen aja, Nabi Isa aja agamanya bukan Kristen. Coba. Kamu Ya, bilang gimana agama mungkin kamu Nabi benar. Isa? Nah, aku tanya Gimana kamu, mungkin kamu, Nabi Isa kamu, jadi kamu. Kristen? Wong Nabi Isa itu Kristus kok, bukan Siapa Kristen. bilang dia Kristus? Nabi Isa itu nggak ada gelar Kristus. Di Kalau dalam iman kamu dia sejarahnya, dikatakan Almasih. Arti Almasih itu apa? Allah masih, pokoknya Kristen itu Oh, bukan enggak. Kalau agama arti Nabi Almasih itu Isa. apa? Arti Almasih itu apa? Enggak aku sekarang. Nabi Isa itu agamanya Berarti apa? kamu nggak tahu. Kamu Kamu nggak tahu yang arti nggak Almasih tahu, apa? kamu yang nggak tahu. Nabi Isa agamanya itu bukan Kristen. Sekarang saya tanya, Nggak, aku tanya arti sama kamu sekarang hal lalu kecil nggak aja. Kamu lalu sunat atau enggak? arti Almasih itu apa? Juru selamat. Juru selamat. Bahasa Yunani juru selamat apa? Aku nggak belajar sampai ke sana ya. Intinya aku tahu Kristus. Makanya Yesus gini, itu justru karena bukan kamu nggak agamanya belajar, Kristen. kalau kamu Oke, di nggak sini belajar, penyetus dengar dulu. Kristen Saya itu. yang punya room Oke. di sini, saya bisa lempar kamu ke bawah. Oke, silakan. Berarti Dengar ya. nampak kamu mau menjatuhkan saya di sini. Berarti Di kamu tuh dalam kamu nampak. kamu sendiri yang bilang bahwa arti Almasih adalah juru selamat. Karena kamu nggak tahu, jangan songong, saya ajari. Bahasa Yunani juru selamat adalah Kristus. Artinya Isa itu adalah Kristus, tapi bukan Isa yang dalam kitabmu ya. Lalu kalau kamu bilang dia bukan Kristen, Enggak gini aja, lalu kami dia itu nggak perlu seagama, diaku-akuan, enggak mau perlu dengar atau diaku-akukan. enggak? Kalau enggak mau dengar saya buang. Oke, Ya, oke. kalau kamu mengatakan dia seagama dengan kamu perlu sadar bahwa agama kamu baru datang di abad ke-7.
Nabi kamu pun baru datang di abad ke-7. Jadi Halo sayang, halo abang sayang, jangan sorry, itu merasa menurut abang sayang, bahwa itu iman. menurutmu kan, itu menurut Loh, agamamu. sekarang Kalau sekarang saya menurut tanya. agamaku, Sekarang saya tanya, nabimu hidup di kalau abad keberapa? menurut agamaku, menyembah Tuhan yang esa itu dah dari Nabi Adam. Oh, jadi Nabi Adam Adam, itu oke, jadi Adam itu nabi. Nabi Adam, Nabi, ya Nabi, menurut kami Arti Nabi. nabi itu apa? Arti nabi itu apa? Nabi, Nabi itu utusan bagi kaumnya. Oke, sekarang saya tanya, Adam tuh utusan bagi siapa? Dia kan manusia pertama bagi pohon. Ya, bagi istri dan anak-anaknya. Kan dia manusia pertama. Kan dia diciptakan dulu kan? Ya, kamu mikir aja Lalu kalau dia langsung jadi nabi. ya, kenapa Di mana dituliskan di jadi mana di nabi? mana? Tunjukin ke saya dari kitabmu di mana dalil Adam Sekarang itu. gini, Kak Bang Alia. Sekarang gini Bang Alia. Sekarang Ini gini, kan menurutku, kalau menurut agamaku nabi ya nabi. iya, sekarang kamu kan bilang menurut agamaku Adam itu nabi. Tunjukin satu dalilnya Adam itu nabi dari kitabmu. Dalilnya sekarang tunjukin, kalau kamu nggak bisa tunjukin, kamu saya buang. Saya nggak terima pembohong di sini. Dan Ya. udah gini aja. Apa menurut Kalau kamu punya dalil sekarang atau menurutmu punya kenapa dalil Adam atau itu nggak kamu bilang nggak punya nabi? dalil? Kalau nggak punya dalil saya turunin. Enggak perlu tanya Nggak bisa dalil. Aku tunjukin. sekarang mau tanya sama Enggak, kamu. Kenapa kamu bisa kalau kamu nggak bisa, saya beri kesempatan sekali lagi. Kamu bisa itu tunjukin kamu nggak dalilnya? bisa bilang nabi? Nggak bisa nggak? Kamu bisa tunjukin nggak dalilnya? Aku suruh. Enggak, kamu bisa tunjukkan nggak dalilnya kalau Nabi Adam itu bukan nabi? Saya akan jawab semua pertanyaan kamu. Kamu bisa tunjukin nggak ucapan kamu yang mengatakan Adam itu adalah nabi? Dalilnya kamu bisa tunjukin nggak? Kalau kamu nggak bisa tunjukin, saya buang ke bawah. Nggak bisa? Gini Kalau ya, nggak bisa, Eli ya. nggak bisa. Ini gini Eli. Oke, bukan aku nggak bisa. Kamu tinggal di bawah ya, gitu. Saya nggak mau habisin waktu. Jadi yang kamu bilang itu kamu harus pertanggungjawabkan ya. Saya bukan orang bodoh yang bisa kamu tipu-tipu dan kamu kelabui dengan jurusan takiyahmu, gitu. Kamu ngomong dari tadi nggak ada dasar. Ya buat apa saya lanjut sama kamu gitu loh. Ngomong ini dalil-dalil, kamu sendiri nggak punya dalil. Silakan, Toleh. Siapa? Toleh, kamu mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Halo? Halo? Ya, silakan. Bapak mau tanya apa, Pak? Tanya Ada yang mau ditanya enggak? Bapak imannya apa sebelumnya? Apakah Bapak seorang Kristen? Bukan, aku Muslim. Oke, Bapak mau tanya apa, Pak? Ini aja sih tentang sesuai topik aja, Kristus di atas segalanya itu maksudnya apa? Yep, Kristus di atas segalanya karena Kristus adalah Raja, Dia adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Melalui kematian dan kebangkitannya, Dia adalah penguasa surga dan bumi karena Dia telah datang ke bumi dari surga. Artinya karena Dia berkuasa atas surga, maka Dia pun berkuasa atas bumi dengan turun ke bumi. Lalu Dia berkuasa atas hidup dengan hidup kembali, dan Dia berkuasa atas kematian karena Dia telah mati namun hidup kembali. Jadi Kristus adalah penguasa surga dan bumi, dan Dia adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Artinya Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, baik hidup dan mati, baik langit dan bumi. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bebas kamu. Disalib buat apa, Man? Ada yang mau tanyakan lagi, Pak? Bingung juga. Kenapa bingung? Jangan bingung. Enggak Bapak bingung kenapa? rencananya. Bapak kenapa nggak mau percaya Yesus? Apa yang buat Bapak nggak mau percaya Yesus, Pak? Kenapa? Apa yang buat Bapak tidak mau percaya Yesus? Dia lahir dan mati. Dia lahir dan Mati. mati. Nabimu mati nggak? Mati lah. Kenapa kamu percaya dia? Dia nggak ngaku Tuhan. Oh, dia nggak ngaku Tuhan. Sekarang Yesus hidup lagi nggak? Iya. Hidup. Hidup. Nah, ketika dia hidup lagi, apa yang bisa Bapak simpulkan? Dia telah mati namun hidup kembali.
Artinya apa? Dia menang atas kematian kan? Kalau dia menang atas kematian, Bapak yang harus mati, bukankah Bapak ingin dimenangkan juga dari kematian? Mengapa tidak percaya kepada Yesus yang telah menang atas kematian kalau begitu? Kalau Bapak mau hidup, begini Pak, Bapak tidak mungkin bisa menikmati surga yang penuh dengan bidadari kalau Bapak mati. Bisakah Bapak menikmati bidadari kalau Bapak mati? Tidak bisa. Anda hanya bisa menikmati surga kalau Bapak itu diberi hidup. Jadi, sekarang saya tanya, apa yang menjadi tujuan Bapak dalam bertuhan? Kalau Bapak mau mencari hidup, kalau Bapak mau mencari kekekalan, datanglah kepada Yesus yang telah mati, lalu hidup kembali. Bapak mungkin Ini kebenarannya yang saya cari. ya, mungkin Bapak bertanya, mengapa sih Yesus harus mati begitu ya? Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini Pak, akulah kebangkitan dan hidup. Maka untuk membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, maka dia harus mati. Kematian dia itu bukan hal yang memalukan, Pak. Kematian dia itu justru hal yang memuliakan. Kenapa? Dengan matinya dia bisa membuktikan kepada manusia bahwa dia tidak dikuasai oleh kematian. Dia menang pada hari ketiga. Jadi kalau Bapak mau memperoleh hidup, datanglah kepada dia yang hidup kembali. Kalau Bapak mau minta anggur, datanglah kepada yang punya anggur. Bapak berharap hidup. Bapak berharap yang enak-enak. Bapak percaya nggak kepada dia yang hidup? Enggak kan? Di mana jaminannya? Gitu. Saya mengasihi Bapak sebagai manusia. Dan Tuhan saya mengajarkan saya untuk mengasihi kamu. Saya nggak ajak kamu jadi Kristen, saya nggak paksa kamu jadi Kristen. Tapi kamu harus menyadari untuk apa kamu hidup. Saya menginjili kamu, memberitakan berita kehidupan. Agar kamu juga memperoleh hidup sama seperti saya, dibebaskan oleh Tuhan saya. Gitu. Masalah yang lain-lain, Tritunggal apa itu bisa dipelajari. Dan ada ayatnya semua dalam Alkitab. Tapi anggaplah semua agama itu sama, Pak. Anggaplah semua sama. Coba lihat apa yang diklaim dari agama itu dan yang dibuktikannya. Kalau Kristus menawarkan hidup, menawarkan surga, itu wajar. Karena dia telah hidup kembali. Kalau dia menawarkan surga, itu wajar karena dia datang dari surga. Yohanes 8 ayat 22, 23, 24. Kalau kamu ingin hidup, tapi kamu percaya kepada orang mati yang dimakan belatung, apa yang bisa kamu harapkan dari orang seperti itu? Bukan orangnya. Bukan orangnya, kepada Tuhannya. Apa yang membuat kamu bahwa Tuhannya itu ada? Kami percaya bahwa Allah kami itu hidup. Karena dia membuktikan dia hidup dengan datang firman-Nya sendiri, datang ke dunia menjadi manusia. Jadi kami tahu dia itu ada. Sekarang kalau saya bilang, saya adalah nabi, saya adalah rasul, saya adalah utusan bla 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 bla. Tapi saya nggak bisa membuktikan keberadaan Tuhan kepada kamu. Kamu percaya saya nggak? Susah. Betul susah. Karena nggak mungkin kamu percaya saya. Karena itu hanya mengaku. Tapi ketika Yesus mengatakan aku datang dari surga dan dia membangkitkan orang mati. Dia berkata akulah hidup. Dia hidup kembali. Dia mengatakan akulah Tuhan. Dia menyembuhkan semua orang. Dia bermukjizat. Dia menghentikan badai. Dia menaklukkan iblis. Di depan mata semua orang dia mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak. Siapa yang nggak percaya? Apakah saya harus membuang bukti ini demi sesuatu yang katanya? Nggak mau saya. Saya nggak bodoh. Begitu. Saya ajak Bapak untuk berpikir saja agar Bapak merendahkan hati untuk mau belajar. Oke? Terima kasih. Ya semangat ya Pak Toleh ya. Tuhan berkati kamu. Saya berdoa buat kamu ya. Semangat cari Tuhan ya.